Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang penuh berkah insyaallah taala. Kita bersama-sama mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mempelajari kitab tauhid untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga hati kita dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kemarin sampai pada bab apa ya ikhwah? Kemarin pada bab tawakal ya. Bahwasanya tawakal itu seorang hamba secara jujur menyandarkan, menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga kita sebutkan rukun-rukun tawakal. Jadi tawakal itu ada rukunnya. Yang pertama, as-sidqu fil i'timad 'ala Allah. Yang pertama, jujur dalam menyandarkan hatinya kepada Allah, harus jujur. Jadi yang pertama kali awal kejadian, yang pertama dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ya. Jadi seseorang ketika hendak mencari rezeki, bismillah, dia harus sandarkan kepada Allah bahwa Allah sang memberi rezeki. Ya, sang memberi rezeki. Jujur serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, yaitu as-siqah. Ya, harus yakin. Ya, harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Setelah hati ini kita sandarkan kepada Allah, dan yang kedua kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Kemudian yang ketiga adalah akhdul asbab, ya, mengambil sebab. Jadi tidak hanya pasrah begitu saja, bersandar kepada Allah begitu saja, namun yang kedua seseorang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencari sebab-sebab yang bermanfaat. Ya, sebab-sebab yang bermanfaat. Berusaha ya mencari berikhtiar. Yang dengan kalau cari rezeki mungkin dengan berjualan, keluar dari rumah, ya bekerja. Ya, kalau dia sakit, maka dia akan berobat, ya ke klinik atau ke rumah sakit atau yang lainnya. Jadi harus adanya usaha dan upaya. Ya, sudah banyak ya dalil atau penjelasan-penjelasan, contoh-contoh dari para sahabat, ya, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dan yang lainnya, bahwasanya para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang yang mulia pun mereka berusaha ya mengambil sebab hal-hal yang memberi manfaat kepadanya. Kemudian yang keempat ikhwah, setelah kita mengambil sebab dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berikan, ya, Allah penuhi janjinya. Allah berikan rezeki kepada kita, Allah sembuhkan penyakit kita dengan sebab tersebut, dengan sebab ikhtiar tersebut, maka jangan sekali-kali kita mengatakan bahwasanya kita sembuh karena obat tersebut, atau kita merasa bangga dengan pekerjaan kita. Ini saya dapat rezeki sekian karena kepandaian saya dalam berdagang, karena kecerdasan saya dalam berbisnis, bagaimana saya mengelola keuangan dan seterusnya. Tidak. Katakan bahwasanya ini semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla, sehingga seseorang hamba senantiasa mencurahkan, ya, mencurahkan dan menyandarkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah ya yang namanya tawakal. Jadi tidak bisa dipahami seperti orang-orang awam yang mengatakan bahwa tawakal itu apa? Hanya sekedar bersandar, berserah diri saja. Ya, berserah diri tanpa adanya usaha. Ingat, emas tidak mungkin turun dari langit. Ya, emas tidak mungkin turun dari langit. Kita harus berusaha
menjadi sebab, ya, karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, punya banyak kelebihan manusia itu, ya. Bisa melakukan banyak hal. Ya, banyak hal dan kreatif, ya, dan kreatif. Baik, sekarang kita akan melanjutkan tentang pertanyaan bahwa apa sih yang menggerakkan seseorang untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi apa sebab faktor seseorang menggerakkan hatinya, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang menggerakkan tawakal pada hati seorang hamba. Maka Syekhul Islam di sini menjawab dalam kitab Majmu' Fatawanya, ayya'lamal abdu anna laysa lil makhluqi naf'un wala dharrun wala dhararun wala ata'un wala man'un wala huda wala dhalal. Perhatikan bagaimana agar cara seorang hamba menumbuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara seorang hamba agar senantiasa hatinya bersandar kepada Allah, menyerahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, hendaknya dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada pada makhluk itu manfaat. Ingat, makhluk tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Wala dhararun, tidak bisa memberikan mudarat. Kita yakin bahwasanya makhluk siapa saja tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, dan tidak akan bisa memberi dan mencegah, dan tidak bisa memberikan hidayah maupun kesesatan. Wala khudlan, wala tadurru wala khudlan, dan tidak bisa membahayakan dan tidak bisa merendahkan. Wala khafdin, ya, dan wala khafdun, dan tidak bisa merendahkan sama, wala raf'un, dan tidak bisa mengangkat derajat kita, wala izn, dan tidak bisa memberikan kekuasaan, wala dullun barrabbuhu huwallazi khalaqahu wa razaqahu, dan tidak bisa memberikan kuasa, tidak bisa merendahkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala lah Rabb, yang dialah yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, wa yang suruh dan bisa memberikan pertolongan kepadanya, wa hadahu, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepadanya, wa asbagha alaihi ni'amahu, dan dialah Allah yang telah memperbaiki, ya, nikmat-nikmat kepadanya. Fahada kulluhu yaqtadi tawakkul 'ala Allah wal i'timad al-qalbi alaihi duna ma siwah. Dan ini semuanya akan mengharuskan, ya, akan menuntut, akan mengantarkan tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersandarnya hati hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ingat ya, kawan, kalau kita berharap bersandar kepada makhluk, maka pasti kita akan kecewa. Ya, pasti akan kecewa. Siapapun orangnya yang mereka bersandar, merendah, menghinakan di hadapan makhluk, pasti dia akan kecewa dan akan putus asa. Maka hendaknya seorang hamba hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini yang mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menolak mudarat hanya Allah, yang bisa memberikan hidayah hanya Allah, yang bisa menghilangkan kesesatan seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan kekuasaan dan bisa merendahkan, menghinakan seseorang hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dialah Allah satu-satunya zat yang hati ini harus bersandar hanya kepadanya. Ya, betapa banyak kita jumpai ketika seseorang berharap kepada makhluk, kepada bosnya, ya, kepada orang-orang yang mungkin menjadi teman dekat dia harapkan, akhirnya dia kecewa karena tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Ghayatul makhluk atau ghayatul abdi la tudrak, ya, tujuan, mencapai tujuan seorang hamba itu tidak bakal dicapai. Atau ghayatul nas, ya, kata Imam Syafi'i, ghayatul nas la tudrak, ya. Jadi mencari tujuan manusia, menginginkan tujuan manusia, kita menuruti keinginan manusia, ya, maka suatu hal yang tidak mungkin dicapai, karena manusia itu banyak tuntutannya, ya, banyak tuntutannya. Baik. Kemudian di sini ada faedah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan al-iltifatu ila al-asbab syirkun fit tauhid
wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyati qadhun fi syar'i. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa iltifat ilal asbab. Jadi seseorang hanya menyandarkan sebab. Ya. Hanya bersandar kepada sebab. Memang dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari sebab. Tapi jangan sampai semata-mata bersandar kepada sebab. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan sebab, maka dia akan syirkun fit tauhid. Dia akan berbuat syirik. Syirik dalam tauhid akan rusak tauhidnya. Dia akan rusak tauhidnya. Ya, ketika seseorang punya usaha, dia hanya bersandar kepada usahanya. Ya, saya yakin dengan usaha ini pasti akan berhasil. Saya yakin dengan ilmu bisnis saya pasti akan sukses. Saya yakin dengan ilmu teknologi ini yang saya miliki pasti akan banyak orang yang akan membelinya, akan laris manis dan seterusnya. Ini akan merusak tauhid seseorang. Ya, jadi kita dilarang yang hanya mengandalkan kepada sebab. Ingat, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat itu semuanya. Artinya bisa merubah itu semuanya. Coba kita bisa bayangkan ya. Kalau ada seseorang, mungkin dia seorang kontraktor ya, sebagai contoh kontraktor. Dia mendapatkan sebuah proyek besar. Ya, proyek besar-besaran, Masya Allah. Ya, dia sudah merancang sedemikian rupa bahwasanya proyek ini akan berhasil dan akan mendapatkan cuan ya, mendapatkan profit yang sangat banyak sekali. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, qadarullah, terjadi musibah. Proyek tadi apa? Hancur. Entah itu ambruk atau terkena bencana. Akhirnya kan gagal total. Gagal total dan dia akan rugi, akan ditutup oleh perusahaan tersebut yang memberikan kontrak. Maka coba ketika dia sudah berbangga dengan ilmu insinyurnya, ilmu kontraktornya gitu ya, ilmu merancang bangunannya, ketika dia hanya bersandar kepada ilmunya saja, kemudian dengan izin Allah semuanya hancur, maka ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tidak perlu, ya, kita tidak boleh mengandalkan kepada sebab-sebab saja. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita rancang sedemikian rupa, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tadi stres, bahkan bisa jadi bunuh diri karena hanya mengandalkan dirinya sendiri. Coba kalau seorang itu sudah mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, dia rancang sesuai dengan ilmu yang dia miliki, terus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, dengan takdir Allah, kemudian ambruk bangunannya, maka tentunya dia akan tenang. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal i'rad 'anil asbab bil kulliyati qadhun fi syar'. Kemudian orang yang berpaling dari sebab, artinya hanya pasrah saja kepada Allah, mengandalkan tauhid saja tapi tidak mau mengambil sebab secara keseluruhan, maka ini cacat ya, atau rusak dalam syariat, atau akalnya itu jahil. Orang yang seperti ini ya, orang yang jahil, orang yang hanya mengandalkan ya, tawakal tanpa mengambil sebab, maka yang seperti ini akan rusak dalam syariat. Artinya apa? Akalnya itu dia suatu kejahilan. Ya, bagaimana mungkin ya, emas tadi turun dari langit, uang turun dari langit. Dia harus berusaha mencari sebab. Jadi harus imbang ya. Intinya harus imbang antara menyandarkan hati kita kepada Allah. Yang pertama kali kita sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba juga dituntut untuk mencari sebab yang memberikan manfaat kepadanya. Perhatikan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Nabi perintahkan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, berusahalah mencari hal yang memberikan manfaat kepadamu. Mencari hal, sebab yang memberi manfaat kepadamu. Wala ta'jiz. Jangan lemah. Jangan putus asa. Jangan lemah. Wasta'in billah. Ingat. Dan jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahamu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan. Ya, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam tawakal. Ya, macam-macam tawakal. Supaya kita harus
Paham ya ikhwan ya? Ini kita selesaikan pembahasan masalah tawakal agar kita benar-benar paham. Baik, aqsamut tawakkul, macam-macam tawakal. Yang pertama tawakkul sirri, tawakal yang tersembunyi. Ya, wa wal i'timadu 'ala Allah, dan ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masalah hati ya, kita nggak ada yang tahu, maka ini wajib hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar pasrah dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang diwajibkan bagi seorang hamba. Tidak boleh, jangan sampai tawakalnya ini disandarkan kepada selain Allah, kepada wali-wali yang sudah meninggal, atau kepada manusia, atau kepada kuburan, atau kepada jin, atau kepada benda-benda yang dikeramatkan, atau jimat, atau yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang menyandarkan dalam hatinya, ya, yang memberikan manfaat dan menolak mudarat benda-benda tersebut, entah itu jimat, keris, rajah, atau jin-jin yang dikeramatkan, jin-jin atau pohon yang dikeramatkan, kemudian para wali-wali yang mereka anggap bisa memberikan manfaat dan mudarat, ini bahaya. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi tawakul yang sirri, yang tersembunyi, hanya diberikan kepada Allah, dan wajib seorang hamba bersandar kepada Allah. Fi jalbil manafi wa daf'il madar, yaitu dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ma'a syu'urihi bil iftiqari ilaihi, harus diiringi rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada yajibu ikhlasuhu lillah, dan ini wajib murni diberikan kepada Allah. Wa sarfuhu li ghairihi syirkun akbar, dan barang siapa yang memalingkan tawakal yang sirri ini kepada selain Allah, maka jatuh ke dalam syirik akbar. Hati-hati akhwat. Ya, jangan sampai kita bersandar kepada makhluk. Ya, ingat, Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, pasti Dia yang menjamin untuk kita semuanya. Dan Dia Allah yang tahu maslahat yang kita butuhkan. Maka mintalah kepada Allah, jangan putus asa, terus berdoa, mengharap ridha dan mengharap karunia-Nya. Kemudian yang kedua, ikhwah, yang kedua adalah at-tawakkul fil asbabidz zahirah al-'adiyah, bersandar kepada sebab-sebab yang nampak. Nah, ini bahaya ini. Ini juga masuk bahaya nih. Jadi tawakal kepada sebab-sebab yang nampak. Mungkin seseorang bersandar kepada gajinya. Wah, tenang. Nah, sebenarnya sebulan saya dapat gajian, tenang. Ya, gajian sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Bersandar kepada apa tadi? Sebab-sebabnya. Kan saya punya kerja, tenang. Saya punya gaji sekian. Nah, kalau sakit, dia tenang. Saya kan punya kartu BPJS yang bisa mengcover bisa mengcover biayanya. Pokoknya dia bersandar kepada sebab-sebab yang nampak. Nah, ini berbahaya. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya sesuatu yang lebih, ya, sebab-sebab tersebut, sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya punya pekerjaan yang sudah bagus gajinya, saya punya usaha yang begini, saya punya kartu BPJS, saya punya ATM, saya punya ini dan seterusnya. Maka yang seperti ini perhatikan bahaya ini, ya. Tawakal kepada sebab-sebab yang nampak. Kaman yatawakkalu ala amirin aw sultanin, seperti orang yang bertawakal kepada penguasa, pemimpin. Tenang, kita tuh sudah punya pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang bagus, pemimpin yang akan membela rakyatnya, pemimpin yang akan menggaji kita. Ya, jadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fima ja'alahu Allah biyadihi minar rizki, yang mana Allah jadikan dengan lewat sebab para pemimpin tadi rizki. Seperti seorang pegawai negeri, ya, tenang. Saya itu pegawai negeri, punya gaji sekian, jadi tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Ya, sehingga dia bersandar dengan pekerjaannya, bersandar dengan gajinya, tanpa menghiraukan, ya, lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa nahu dzalika fa hadza syirkun asghar. Maka ini termasuk syirik kecil. Ingat, ikhwan, segala sesuatu yang kita jadikan sebab dari selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sebab itu memang secara syar'i atau sebab itu secara penelitian benar, tapi kalau hanya bersandar kepadanya saja, maka jatuh kepada syirik asghar. Ya, dia meyakini sebab tersebut, bersandar kepada sebab tersebut, tapi masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Baik, ini masuk syirik kecil. Tapi kalau sampai dia meyakini dengan sendirinya, dengan sebab-sebab itu sendirinya yang mendatangkan rezeki,
maka itu jatuh pada syirik akbar. Sudah kita bahas ya tentang masalah hukum mengambil sebab, ya. Karena sebab ada dua, sebab yang syar'i dan sebab yang tidak, yang apa namanya, yang takdiri, ya, yang takdiri, yang melewat apa penelitian. Baik, perhatikan ini ya. Jadi tipis-tipis ini. Sekalipun kita punya mungkin kartu BPJS, kita punya pekerjaan, punya gaji yang masya Allah, ingat ikhwan, tetap yang pertama kali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa, maha kuasanya mampu untuk memecat, ya, untuk apa namanya, untuk menjadikan akan seseorang bisa kehilangan apa, pekerjaannya, entah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi kalau dia berbangga dengan itu semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut, ya, nikmat tersebut. Ya, kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah mampu. Bisa jadi dia dipecat dari perusahaannya sehingga hilang gajinya, ya, atau bisa jadi pemerintah mencabut izin BPJS dan yang lainnya sehingga tidak bisa berfungsi. Maka tentunya ini semuanya kita harus perhatikan. Ingat, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita seorang hamba mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah ayat tamida ala syakhsin fima fawwada ilaihi at-tasarrufa kama law qala waqaltu syakhsan fi bai'i syai'in aw syira'ihi fa hadha la syai'a fi li'annahu ya'lamu wa yash'uru annal manzilatal ulya lahu. Perhatikan di sini. Sekarang jenis tawakal yang ketiga, yaitu seseorang menyerahkan, ya, menyerahkan kepada seseorang, ya, fima fawwada, yaitu menyandarkan atau menyerahkan sebuah urusan berupa muamalah, jual beli. Seperti seseorang mengatakan, saya wakilkan kepada seseorang jual beli ini, ya, jual beli ini, maka ini tidak mengapa. Artinya gini ya, Pak. Jadi kita menyerahkan dagangan kita atau pekerjaan kita wakilkan kepada seseorang yang kita percaya. Ya, saat menyerahkan urusan pekerjaan, jual beli atau yang lainnya lah, kepada seseorang yang dia mampu untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, ini tidak mengapa, tidak mengapa. Contohnya saya punya dagangan ini, saya punya dagangan mungkin minuman teh tarik, ya, ya, tolong ana serahkan, ya, dagangan ini kepada antum, tolong jualkan, ya, jualkan minuman ini, nanti antum saya kasih fee setiap satu cupnya. Nah, ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ya, jadi menyerahkan urusan terkait muamalah, urusan pekerjaan, muamalah yang dia mampu untuk melaksanakannya. Ini nggak masalah. Ini kan maksudnya tawakal, dia tawakal menyerahkan sebuah pekerjaannya. Masuk juga tawakalnya bersandar kepada makhluk dalam menyerahkan sebuah urusan yang terkait apa, pekerjaan. Ini soal nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Ini banyak, ya. Ini banyak. Ya, contohnya kita mungkin punya proyek nih. Ya, punya proyek dan kita nggak bisa ngawasi. Ya, punya proyek mungkin membuat taman. Kita utus kepada salah seorang yang dia amanah untuk menjaga apa namanya, proyek tadi. Kalau Mas, saya nggak bisa nanti ngawasi, ya, para pekerja pembuat taman ini. Kalau antum nanti awasi, ya, nanti antum akan kasih apa namanya, gaji lah, ya, dalam mengawasi para pekerja pembuat taman tersebut. Nah, ini nggak ada masalah. Ya, ketika kita mungkin sibuk, kita nggak bisa untuk langsung terjun di situ, maka kita boleh menyerahkan kepada orang yang kita percayakan untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Dan itu banyak ya terjadi, ya. Ini nggak ada masalah, insya Allah. Seperti kita mewakilkan seseorang untuk mengambilkan suatu barang yang sudah kita percaya orang tersebut, ya, dengan gaji tertentu atau dengan upah tertentu. Ini nggak ada masalah. Dan dia tahu dan dia merasakan bahwasanya annal manzilatal ulya lahu. Jadi orang tadi memiliki kedudukan. Artinya
bisa kita ambil, bisa kita percaya dengan amanahnya ya. Kita bisa percaya dengan orang tersebut. Walakat wakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Nah ini Rasulullah pernah mewakilkan, ya pernah menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib ayat baha ma baqiya min hadihi, untuk menyembelih sisa dari sembelihannya. Jadi Nabi itu waktu itu Nabi SAW itu menyembelih di Idul Adha ya, menyembelih banyak domba. Nah, mungkin karena Nabi sudah kecapean, saking banyaknya domba yang disembelih, maka ada sebagian domba yang belum disembelih, tersisa yang belum disembelih. Maka Nabi serahkan kepada menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisa sembelihan yang sudah disembelih oleh Rasul SAW. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, ya Nabi saja menyerahkan ya pekerjaan atau sembelihan kepada Ali bin Abi Thalib. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, wa hadha al-qismu jaizun bil ijma'. Dan jenis yang ketiga ini, jenis tawakal yang ketiga ini jenis yang diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Ini boleh ikhwah. Ini ya perkara yang boleh. Ya, perkara yang boleh. Tapi dengan syarat tadi ya, orang yang kita mintai, yang kita serahkan sebuah pekerjaan tersebut, dia amanah. Kita tahu dia amanah dan dia bisa mempekerjakan dengan baik. Inna man istajartal qawiyul amin. Dan orang yang kau ambil sewa untuk bekerja, jadi orang yang kita ambil ya untuk kita pekerjakan itu harus apa? Qawiyul amin, orang yang kuat dan amin, terpercaya. Lakin la yaqulu tawakkaltu. Nah, tapi di sini dikatakan, tapi jangan kamu mengatakan, jangan mengatakan tawakal tuh, saya tawakal kepada orang ini, saya tawakalkan kepada orang ini. Tidak, bahasanya dirubah, jangan begitu. Ya. Bal yaqul wakkaltuhu ma'at tawakkuli 'ala Allah. Tapi katakanlah wakkaltuhu, saya telah mewakilkan. Ya, saya telah mewakilkan pekerjaan ini bersamaan dengan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya ya. Caranya seperti itu. Jadi saya serahkan pekerjaan ini, saya wakilkan pekerjaan ini kepadamu, dan saya tetap ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dilihat dalam kitab Qaulul Mufid ya, Syarah Shalih Utsaimin ya, dan yang lainnya. Demikian ya akhwah ya, yang bisa disampaikan. Insya Allah kita besok bahas tentang raghbah war rahbah wal khusyuk ya. Ya, di atas jenis ibadah yang selanjutnya yaitu ar-rahbah war rahbah wal khusyuk. Jadi kenapa beliau penulis itu sering saya sampaikan ke antum semuanya ya akhwah, sering membawakan contoh-contoh ibadah terkait dengan amalan hati, ibadah qalbiyah. Karena ini kebanyakan yang diselewengkan manusia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ini banyak yang menyimpang, banyak yang mereka bersandar kepada makhluk, diselewengkan kepada selain Allah. Supaya kita faham ya. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Jika ada salah-salah kami mohon maaf dan tolong dikoreksi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.